yang menjawab salam dan semangat, mudah-mudahan masuk surga. Air susu yang jawab salam dan besuk, mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Kenapa itu? Makanya saya ulangi sekali lagi, yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. An ta'lu alayya wa kuni muslimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qawli. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu yang pada hari itu maca sholawat itu ganjarannya gede. Maca sholawat itu ganjarannya gede. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha hasra. Barang siapa yang membaca sholawat sekali kepada kanjeng Nabi, maka bakal turun 10 rahmat untuk itu si orang. Untuk apa enggak? Untuk apa enggak? Baca sholawat untuk apa enggak? Bahkan dalam bernyanyi pun dijelaskan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan kenikmatan surga itu telah disediakan untuk orang-orang yang sering membaca sholawat. Makanya ibu barokah daripada bulan Rajab, barokah daripada acara pengajian berikut acara Isra wal Mi'raj. Ayo kita panjatkan sholawat terlebih dahulu kepada kanjeng Nabi bulan bareng-bareng bulan. Allahumma barik lana fi Qasida
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب العلماء فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أحب الله كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله Rabbil Saya mau nanya ibu, ini perumahan namanya perumahan Geria Asri Mahoni. Masyarakat perumahan Geria Asri Mahoni dan sekitarnya setiap hari di sini ngomongnya bahasa Jawa, Sunda, apa Indonesia? Inggris. Jawa, Sunda, apa Indonesia? Indonesia. Jawa nggak ngerti Jawa. Sunda nggak ngerti Sunda. Jadi bahasa Indonesia ya. Lalu ngomongnya Inggris sohor. Hadirin mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, para alim ulama, para kiai, para ustaz wal ustadzah, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati dari peserta pembawa acara. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau ditambah keberkahan hidupnya oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap lupa pula yang saya hormati jajaran aparatur pemerintah. Wabil khusus yang saya hormati Bapak RT, ada Bapak RT yang ada Bapak RW yang ini yang pakai baju putih yang ini jangan lupa, serta berikut jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan hati saya kepada para beliau. Kita doakan bersama ibu bapak, mudah-mudahan pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqomah, serta dijadikan pemimpin yang selalu mengayomi terhadap rakyatnya dan terhadap masyarakatnya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Dan wabil khusus yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, seluruh daripada tamu undangan yang alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang maghrib kita bersama-sama dapat berkumpul, bermuajah, bertatap muka dalam rangka yang menghadiri acara pengajian bulanan serta acara Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan ibu bapak, kumpulnya kita di sini menjadikan suatu wasilah, menjadikan suatu sababnya kelak nanti kita semua dikumpulkan dan disatukan di dalam surga yang Gusti Allah Subhanahu. Dan wabil khusus yang saya hormati ketua penyelenggara acara pengajian berikut acara Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan baik itu ketua ataupun yang lainnya, mudah-mudahan apa yang telah mereka keluarkan baik berupa tenaga, ekonomi serta pikiran semuanya dijadikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian Isra wal Mi'raj yang saya hormati dan yang saya muliakan, sore hari ini ibu-ibu warga
juga perlimuan pria asli Mahon lagi mengadakan acara pengajian bulanan serta pengajian Isra wal Mi'raj. Berikut acara pengajian Isra wal Mi'raj tadi kita punya acara dia. Perlu kita ketahui ibu bapak, ngomong-ngomong Isra wal Mi'raj, ngomong-ngomong Isra wal Mi'raj, itu ibu bapak Isra wal Mi'raj ada 3 bagian. Yang pertama Qobla Isra, yang kedua Isra, dan yang ketiga Ba'da Isra. Terangin apa kagak Bu? Terangin apa kagak Bu? Terangin apa terang tengah kira-kira? Yang pertama yang ini Qobla Isra. Kanjeng Nabi Muhammad ibu sebelum melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad pas waktu itu ibu keadaannya lagi gundah, lagi sedih. Kalau bahasa orang sini galau. Kalau bahasa anak mudanya apa? Boring. Kanjeng Nabi sebelum melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj itu keadaan lagi sedih. Lantaran apa? Kanjeng Nabi Muhammad sebelum melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad pun ditinggal oleh orang-orang tercinta, ditinggal oleh orang-orang tersayang. Di antaranya siapa? Yang pertama yang ditinggal oleh istrinya yang bernama Khadijah Siti Khadijah itu istri Kanjeng Rasul yang begitu cantik, baik, taat kepada suami serta soleha. Makanya wajar Kanjeng Rasul ketika ditinggal oleh istrinya sedihnya luar biasa Bu, sedihnya luar biasa. Karena Siti Khadijah cantiknya di situ, nurutnya di situ, taatnya di situ, semuanya indah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah maka pernah yang namanya marah-marah sama suami, nggak pernah. Di sini ada ibu-ibu yang nggak pernah marah-marah sama suami, ada? Kepercayaan. Ngomong nggak ada lihat dari muka juga terlihat sama suami. Ketonjok. Makanya wajar ibu bapak ketika toh emang ingin mempunyai istri yang solehah itu tidak semudah memberikan telapak tangan. Ya Allah, saya pengen istri yang solehah, ujuk-ujuk istri yang dipakai di tengah, ujuk-ujuk istri yang dipakai di kerudung, dipakai di gamis, itu bukan istri yang solehah. Buat apa dipakai di kerudung? Buat apa dipakai di kertas serta gamis? Andai kata si istri tersebut umpama dosun sama suami, betul? Makanya diberinya sama suami yang taat, yang nurut, sekalipun suaminya nganggur. Kalau juga ada terima nama. Andai kata suami mau berjantan, mau nganggur, tetap harus dijaga tata keramanya, sopan santun. Umpama suami pulang kerja, andai kata suami dapat uang tah, enggak dapat uang tah, cegat di depan pintu. Diapain kira-kira Bu?
Masih ini ditonjok. Sambut ibu dengan rasa penuh kasih sayang, sambut dengan rasa kelembutan ditanya, nih pulang kerja, mau makan dulu tak, mau minum dulu tak, mau mandi dulu tak, apa mau ini dulu tak. Penting itu, penting nawarin sama suami itu ganjarannya gede. Loh, umpama ibu-ibu nih nyeduhin kopi 1 gelas aja, ya 1 gelas aja, mau kopi tak, mau susu tak, mau air putih tak, nyeduhin kopi aja 1 gelas, itu ganjarannya gede dibanding sedekah sama orang 40 akhir mis. Mantep enggak Bu? 1 gelas doang ganjarannya gede dibanding sedekah sama orang 40 akhir mis. Cuma hanya ibu besok nih, andai kata suami umpama berangkat kerja ataupun pulang kerja belum diseduhin kopi selama ngaduk, nanti bilang kalau bikin kopi buat suami yang kental, kopinya yang kental. Ini kadang-kadang istri bikin kopi buat suami, kopinya encer kayak kopi tahilan. Dapat sejam atau suami masuk angin. Itu namanya istri, namanya yang suami pelan-pelan Bu. Jadi itu bikin kopinya yang kental, nama kopinya kopi cakapan api. Insya Allah bilang jadi besok nih, besok mulai nih, umpama suami pulang kerja atau mau berangkat kerja, ya diseduhin kopi 1 gelas. Karena apa? 1 gelas juga ganjarannya gede. Tapi kadang-kadang di sini kadang-kadang nih, ibu-ibu di sini kadang-kadang ngajinya agak bablas. Ibu-ibu di sini kadang-kadang ngajinya agak bablas. Kenapa bablasnya? Mentang-mentang segelas itu ganjarannya gede, baru pakai ember. Diangkut dari belakang ke depan suaminya, lu bergerak ke dulu atau suaminya kaget tuh. Neng, apa-apaan neng? Ngebu kopi pakai ember. Ibu-ibu di sini kan pinter jawabnya. Makanya anak kemarin ngaji, dengerin ceramah tuh. Segelas aja ganjarannya gede. Apa ya? Ember. Atau Bu ya, daripada itu kopi pakai embernya, daripada pakai ember sama suami aja, Bu, suaminya ditarik di kamar mandi, cepet. Ibu harus dijaga sopan santun dan akhlaknya terhadap suami. Siti Khadijah begitu luar biasa akhlak terhadap suami. Umpama Kanjeng Rasul itu pulang jualan, pulang dagang, ketika datang disambut penuh dengan kasih sayang, disambut penuh dengan kelembutan. Kalau badannya capek dipijitin, kalau misalkan badannya keringetan, dielap, tutup Siti Khadijah. Beres dielap, keringet Kanjeng Rasul dicium, itu sama Siti Khadijah. Dicium lantaran apa? Menurut satu riwayat, keringet Kanjeng Rasul itu wanginya kayak minyak misik. Keringet Kanjeng Rasul itu wanginya kayak minyak misik. Makanya wajar Siti Khadijah ketika ngelapin keringet Kanjeng Rasul, beres dielap, dicium. Makanya ibu-ibu di sini harus mencontoh akhlak daripada Siti Khadijah. Andai kata suami Tuhan ojek, keringetnya bocor, udah bocor, dielap, beres dielap, dicium. Ya insya Allah seminggu gak bakal bangun. Sanggup kira-kira sanggup. Nah itu hari ini kan, ya mudah-mudahan
ibu-ibu hadir di sini dijadikan seperti akhlak yang sipil wadidah. Amin ya rabbal. Yang kedua ada yang dinamakan Indah Isra. Ketika Kanjeng Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad ibu bapak ketika melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad dikawal bahkan didampingi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, bahkan didampingi oleh orang-orang tercinta. Kanjeng Nabi Muhammad ketika melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, terus naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Kanjeng Rasul bertemu sama Gusti Allah, yang mana Kanjeng Rasul dapat amanat dari Gusti Allah, yang mana isi amanat tersebut isinya sholat 5 waktu. Dan ibu bapak, Kanjeng Rasul ketika melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj, di tengah-tengah perjalanan Kanjeng Rasul ibu melihat beraneka macam kejadian, melihat fenomena yang begitu menakutkan, melihat peristiwa yang begitu menyeramkan. Di antaranya apa? Kanjeng Rasul ketika melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj, di tengah-tengah perjalanan Kanjeng Rasul melihat satu kaum, melihat satu manusia, yang mana manusia tersebut lidahnya lagi dipotong-potong, lidahnya dipotong-potong, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi, terus itu aja. Itu manusia minta tolong. Luar biasa sakitnya. Kanjeng Rasul nanya sama malaikat Jibril, "Apa alhamdulillah Jibril, wahai malaikat Jibril, kalau itu orang yang lidahnya lagi dipotong-potong di neraka jahat, itu orang mana, Pri? Dosa apa yang pernah diperbuat selama dalam dunia, Pri?" Apa kata malaikat? "Oh, alhamdulillah, khutbatul fitnah, khutbatul muqtadah." Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ini umat yang lidahnya lagi dipotong-potong, lagi digunting, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi, ini Muhammad, umat kamu Muhammad. Ketika di alam dunia ini manusia sering nyebarin fitnah, masya Allah, sering ngomongin kejelekan orang lain, sering ngegibah, sering ngegosip. Biasanya yang suka ngegosip ini cewek apa cowok, Pak? Sudah tahu ada apa aja di sini cowok. Cewek apa cowok? Yang jujur cewek apa cowok? Aduh, bingung amat, ini cewek, ini cowok, ini cowok. Ya, jangan sampai kita hidup dalam dunia yang untuk menyebabkan fitnah, daripada buat ngomongin kejelekan orang lain, daripada buat nyebarin fitnah, daripada buat ngegosip, lebih baik buat maca tadarus Al-Qur'an, iqra'u Al-Qur'ana di annahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Maca kalian semua sama ini Al-Qur'an, lantaran ini Al-Qur'an nanti pas waktu hari kiamat bakal datang nolongin sama kita yang sering baca Al-Qur'an. Bahkan hadis lain pun mengatakan, man aroda ayyatakalama qawlan falyaqul Qur'an. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah,
ingin curhat sama Allah, maka harus baca Al-Quran. Sebab hakikatnya orang yang sedang membaca Al-Quran itu orang yang sedang ngobrol sama Allah. Ibu-ibu kelas ini suka baca Al-Quran, suka? Yang benar, yang jujur. Ibu-ibu kelas ini suka baca Al-Quran, suka? Yang benar, yang jujur, suka? Nah, dalam hati belum pasrah kalau misalkan belum dites dulu. Makanya dites dulu nih, tengah-tengah berhasil dulu nih, dicoba nih. Katanya tadi ngomong pada semangat, suka baca Al-Quran, suka katanya. Kita buktikan dulu. Kalau nggak bisa suratin bareng-bareng dulu. Siap? Siap? Kemana? Ya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Itu ngacak-ngacak dunia pengajian dari sini tuh. Lanjutin. Disuruh dilanjutin. Oh, bisa lanjutin nggak bisa? Berarti PHP bahasa ngomong masukan ya, barang dites menghitung semua. Ustaz bohongin arah. Mudah-mudahan keluar aja nih kacau nih, kacau. Coba belas ini. Kelihatannya belas ini macam cerdas hidupnya nih. Pinter-pinter kelihatannya. Udah diam dulu belas ini mah. Musuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil ini gak terima amat ini bro. Ngaji belum beres disurangin. Kacau. Kata saya juga kalau pojok sini mas cerdas. Tuhan pengaruhnya dibela saya. Terus kira-kira terus. Daripada buat ibadah fitnah, daripada buat ngegosip, lebih baik buat macam tadarus Al-Quran ataupun buat macam sholawat ke Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sekali lagi baca sholawat, mudah-mudahan atas pembacaan sholawat turun rahmat Allah, turun hidayah Allah, turun maghfirah Allah untuk ibu-ibu dan bapak-bapak khususnya yang hadir di ini tempatmu. Ayo baca sholawat lagi, salawat ke Nabi ya. Oh, apa sholawat ini? Allahumma barik lana di komen, barik lana lagi, barik lana lagi. Makanya di sini hati-hati sama di sini.
Ya mudah-mudahan baca sholawat di qulub, mudah-mudahan atas pembacaan sholawat di qulub kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa itu Kanjeng Rasul ketika Isra Mi'raj melihat kejadian yang pertama. Ada lagi kejadian yang luar biasa ketika Kanjeng Rasul melaksanakan Isra Mi'raj. Ini kejadian yang kedua itu. Kalau misalkan membahas tentang Isra Mi'raj itu adanya di dalam kitab Dardir. Di dalam kitab Dardir adanya itu pembahasan itu seluruh menjelaskan peristiwa dari awal sampai akhir, menjelaskan perjalanan Kanjeng Rasul ketika Isra Mi'raj. Kejadian yang kedua itu Kanjeng Rasul melihat satu golongan manusia, dari mana ini manusia itu kepalanya pecah, kepalanya hancur, kepalanya acak-acakan, bekas dibentur-bentur di neraka jahanam. Ini makhluknya, kepalanya hancur, pecah, bekas dibentur-bentur di neraka jahanam. Kanjeng Rasul sama malaikat Jibril, "Pakomat mengharulah ya Jibril." Wahai malaikat Jibril, kalau orang yang di ujung sana, yang kepalanya hancur, bekas dibentur-bentur di neraka jahanam, itu orang mana Jibril? Dosa apa yang pernah diperbuat dalam dunia? Apa kata malaikat Jibril? Allah haula illallina tatafaquna rusul aqis sholati maktubah. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, orang yang kepalanya hancur, dibentur-bentur di neraka jahanam itu Muhammad, orang yang selamat di dalam dunia, tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu, makanya wajar kepalanya nanti pas waktu hari kiamat dibentur-bentur di neraka jahanam. Alhamdulillah ini. Makanya barokah daripada bulan Rajab, yang tadinya sholatnya belang beton, yang tadinya sholatnya sekapeng-kapeng, mudah-mudahan sekarang tambah rajin, insya. Sebab itu Bapak, orang yang berani meninggalkan sholat, jangan pun di akhirat, di alam dunia
juga orang yang ninggalin sholat itu diancam. Ada ancamannya ada. Udah jangan ngomong-ngomong akhirat dulu lah, sudah jelas kalau akhirat mah sudah jelas kalau ninggalin sholat pasti disiksa, jelas. Ini ancaman buat orang yang suka ninggalin sholat ketika masih hidup di dalam dunia. Nih, ancamannya nih, awas nih. Man taraka sholat subuh falaisa fi wajhihi nur. Barang siapa yang berani ninggalin sholat subuh, maka cahaya wajahnya bakal diangkat sama Gusti Allah. Siapa yang mau aminkan? Cahaya wajahnya akan diangkat ini. Jadi orang yang sering meninggalkan sholat subuh, cahaya wajahnya diangkat. Biarpun cantik, biarpun ganteng, biarpun putih, kalau berani meninggalkan sholat subuh, kelihatannya bau. Ngerti bau, ngerti? Waktu ini bau is remon. Jadi percuma pakai skincare mahal kalau nggak pernah sholat subuh, kelihatannya tetap busem. Tuh ancaman diangkat sama Gusti Allah cahaya wajahnya kalau berani mengambil sholat subuh. Biarpun orangnya cantik, biarpun ganteng, asik putih, kalau berani ninggalin sholat subuh, kelihatannya tadi busem, bau, atau apalagi orangnya hitam, udah mati hitam, pesek, cendol. Kalau berani ninggalin sholat subuh, dadak kelihatannya hijau. Berapa hijau? Orang ini memang gak bercanda. Ya, udah hitam, pesek, cendol. Berani ninggalin sholat subuh, dadak kelihatannya hijau, minimal hijau atau biru. Nah, itu ini takut apa tadi? Takut lebih sholat. Itu ancaman bagi orang yang sering meninggalkan sholat subuh. Habis sholat subuh, sholatnya sholat tahajud. Seperti sahabat duha cerita. Padahal sholat subuh belum nih ngomong duha. Yang pojok sini emang dari tadi resek nih. Ngacak-ngacak otak tuh satu akhir ini. Habis sholat subuh apa duha? Padahal sholat subuhnya 14 tahun tadi. Habis sholat subuh, sholatnya sholat duhur. Duhur apa dohor? Duhur ke atas. Habis sholat subuh, sholat duhur. Jangan nurutin orang sini aja lah. Kalau di sana menyebutnya dohor, kalau di sini duhur, jangan ikut imigrasi duhur. Duhur ya, ini ancaman bagi orang yang suka meninggalkan sholat duhur. Mantap, sholat duhri paling sampai rezeki barakatuh. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat duhur, maka rezekinya gak bakalan terkabul. Aku bilang ini usaha banting tulang, kaki buat kepala buat kaki, siang buat malam buat siang, nyari receh yang ada ujungnya pun gara-gara berani ninggalin sholat duhur. Jualan bangkrut baik, bisnis
gara-gara gak pernah sholat dong. Makanya ibu orang yang rajin sholat dong, rizkinya ngalir, rizkinya berkah. Lihat itu ustaz ataupun kiai, kerja enggak, usaha enggak, bisnis enggak. Kalau kesel masuk kamar bikin anak. Jadi setiap harinya gitu ada gitu bu. Lihatin bawa sejadah kamu, lihat bawa sejadah kamu. Tai nyamuk. Yang duit lah bu, duit. Emang Ustaz gak punya uang tak bu? Gimana hidup Ustaz Kiai gak berkah itu pagi-pagi subuh-subuh Ustaz Kiai mampu udah ada yang ngerokin pintu. Udah ada yang ngerokin pintu, ngapain kira-kira? Nanti ditanya. Ustaz mah pagi-pagi itu udah ada yang ngerokin pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas dibuka, Teh Sunyati. Ada kata, hampura Pak Ustaz ini pagi-pagi ngeganggu. Kenapa nanti? Pertama saya masih silaturahmi, kedua saya ini mau minta air adem. Teh Sunyati jangan pun yang adem, yang panas ada di belakang. Bukan gitu Pak Ustaz, maksudnya saya kesini pertama silaturahmi, keduanya mau minta air adem. Karena apa? Saudara saya sakit, udah 3 hari matanya merem, mulutnya minum. Kayaknya ini saudara saya Pak Ustaz kesambut setan beringin. Oke, resumnya duduk aja dulu di situ ya, duduk di situ. Duduk saya ke belakang, ngambil aja dan kopi, masuk ke kamar, rokok, terus bawa lurus, atau biasa dijampe bu, dijampe. Akhirnya sawang lunglang, sawang lindung. Sawang maling, sawang lomang, sawang seribu sawang, sawang seribu sawang. Maneh ulah mengganggu kasih tidak lalu akan ganggu baik ke ibu-ibu yang pakai kerudung hitam. Ditutup Bismillahirrahmanirrahim. Atas Sunyati Pak Ustaz ini makasih banget, makasih. Tapi Pak Ustaz alhamdulillah nih, kenapa Teh Sunyati ini kalau muntuk di atasnya apa? Jawab sama saya, Teh Sunyati itu perbahanannya. Apa Teh Sunyati ya Pak, kalau itu thank you, atur. Pak Ustaz kata orang dulu nih buat tambah kemalinya biar doanya mujarab, katanya gitu. Udah kasih jangan jauh-jauh nih kamu kasih ganti balik. Saya masuk ke kamar, pas dibuka amplopnya kosong. Maksudnya 200.000. Pagi-pagi Ustaz udah dapat uang 200.000. Hebat nggak bu? Pagi dapat uang 200.000. Kalau ngebecak lumpuh bos. Terus ya, jadi orang yang berani meninggalkan sholat bohong, rizkinya gak bakalan berkah. Habis sholat bohong, sholatnya sholat
kekuatan jisimnya bakal diangkat sama Gusti Allah. Namun ini kekuatan jisimnya diangkat kadang-kala umur masih muda yang diangguh penyakit ada penyakit. Tuh gara-gara sering meninggalkan sholat ayo pengajian di musola ada acara Islam penceramahnya andai kata dari Serang dari Tangerang yuk pengajian di musola hampur aja jojo aja renatif kambur jojo aja mau ngaji mah pemudi yuk ngaji ataupun acara zikiran di musola acara istiqomah saham di musola supaya kompak rame resep dilihatnya jojo aja encok nih udah 7 bulan kesembuh yang dianggur penyakit ada penyakit gara-gara sering meninggalkan sholat asar. Mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala musibah, serta dijauhkan dari penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Sholatnya sholat asar. Habis sholat asar, sholatnya sholat maghrib. Wa man taraka sholat al-maghrib alaysa fi awladihi amrotun. Barang siapa yang berani andai kata meninggalkan sholat maghrib, maka anak dan cucunya bakal dijadikan anak yang berkorban. Naudzubillah ini orang tuanya nggak pernah sholat maghrib, imbasnya ke anak bu, imbasnya ke anak, anaknya bakal dijadikan anak yang belum. Gimana nggak belum disuruh beli rokok pas balik bawa gembok? Makanya mudah-mudahan anak-anak kita semua itu mudah-mudahan dijadikan anak yang pintar, anak yang cerdas, serta dijadikan anak yang solih, solih. Nah itu Bapak. Mau tapi pasti anak kita ibu bapak dijadikan anak yang solih dan solihah. Kalau anak kita tidak dididik dengan ilmu agama, anak-anak kita gak bakalan jadi anak yang soleh dan solihah. Kalau anak kita tidak dididik dengan ilmu agama, tidak dipesantrenkan, tidak ditaruh di ustaz, tidak ditaruh di kiai, betul? Gak bakalan jadi anak yang soleh dan solehah. Makanya nih anak-anak kita ini mumpung masih kecil-kecil, gampang pesantren di luar. Di daerah sini-sini aja nih, selagi masih ada ustaz, ada kiai ditaruh dengan secara baik, ditaruh dengan secara sopan santun, betul? Ditaruh dengan secara baik, dengan secara sopan santun, jangan yang diunggul-unggulin sekolah aja sekolah. Jangan yang diunggul-unggulin sekolah aja sekolah. Pak Ustaz, apakah sekolah tidak boleh? Silahkan saja itu. Ustaz, kiai, bahkan ulama tidak melarang anak sekolah. Silahkan saja anak-anak kita dididik dengan ilmu pengetahuan umum, dididik dengan sekolah SD, sekolah SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Silahkan saja, memang harus seimbang dengan ilmu antara ilmu dunia dan ilmu agama. Harus seimbang. Umpama anak kita misalkan sekolah pagi SD, berarti bahwa kita di madrasah, betul? Berarti ajar akhlakul karim, akhlakul batin, akhlak yang dengan budi pekerti. Maghrib ditaruh di ustaz, ditaruh di kiai, syukur-syukur diajari maca Al-Quran, diajari maca kitab kuning, baik itu awamil ataupun jurmiyah. Namanya seimbang antara ilmu dunia dan ilmu agama. Siap anak dididik agama, siap.
Sebab itu keuntungan bagi orang ataupun orang tua. Keuntungan orang tua yang mempunyai anak ketika dididik ilmu agama. Ini keuntungannya nih. Baik dididik di pesantren ataupun dididik di ustaz sekitar, bahkan dididik di titik. Ini keuntungannya bagi orang yang mempunyai anak ketika dididik ilmu agama. Saya punya cerita dalam kitab, cerita tersebut adanya dalam kitab Taswirul Basmalah. Kitab Taswirul Basmalah. Satu waktu Nabi Isa, tahu Nabi Isa? Tahu Nabi Isa? Ketemu di mana? Merasa cewek saya dari sini mana? Tahu pendek udah pendek salah lagi dari sini. Nabi Isa itu dalam satu riwayat jalan ketiak. Ini Nabi Isa lewat satu kuburan. Nabi Nabi Isa melihat satu manusia, yang mana manusia tersebut itu lagi disiksa di kuburan tersebut. Lagi disiksa sama malaikat, lagi dikebukin, dipukulin, dicambuk. Lantaran apa? Ini manusia, orang yang suka maksiat dalam dunia, suka ngelakuin zina, suka ninggalin sholat, gak pernah sedekah, gak pernah zakat, suka nyebarin fitnah, suka main judi, suka minum khamr. Ini manusia disiksa luar biasa sama malaikat itu. Nabi Isa kaget, barang pas kaget Nabi Isa jalan melanjutkan hajatnya. Barang jalan itu Nabi Isa pulang lagi. Bantos pulang, bentar lagi bantos pulang ini Nabi Isa lewat satu kuburan tadi. Ini ahli kubur ini dibawain Ramadan sama malaikat. Dan mana ini Ramadan isinya cahaya. Apa kata Nabi Isa? Ya Allah, orang yang seperti ini, orang yang seperti apa ketika di alam dunia? Jawab Gusti Allah, wa qadna rabbana dan sohibun. Muhammad Nabi Isa itu manusia yang disiksa sama malaikat. Memang benar dia itu ahli maksiat, akan tetapi dia mempunyai anak yang masih kecil. Terus anaknya ditaruh di ustaz, ditaruh di kiai, ditaruh di pondok pesantren. Terus ustaz mengajarkan kepada itu anak yang mengajarkan Al-Quran, mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lawan keberkahan lafaz Bismillah, dengan keberkahan anak ada di ustaz, di kiai, di pesantren. Orang tua yang tadinya disiksa sama malaikat sekarang dikasih Ramadan yang isinya cahaya. Alhamdulillah. Yang terakhir tadi sholatnya sholat maghrib, habis sholat maghrib sholatnya sholat isya. Wa man taraka sholat al-isya falaisa fi naumi rohatun. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat isya, maka tidur gak bakalan nyenyak. Orang yang berani meninggalkan sholat isya, tidurnya gak bakalan nyenyak, yakni gak bakalan terasa nikmat. Mudah-mudahan atas hadirnya kita semua di sini dulu kan, mudah-mudahan barokah daripada acara pengajian bulanan serta barokah daripada bulan Rajab, kita semua diberikan istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebelum saya tutup, namanya juga saya sebagai manusia biasa, saya meminta maaf apabila
apabila memang ada kata-kata yang salah, ucapan saya yang kurang berkenan, saya meminta maaf dan meminta dibuka kami pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Ustadz dilanjutkan untuk pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, secara singkat saja yang kita latih hari ini beruntung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikumpulkan di tempat yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu teman bahwasanya ketika berangkat kita apabila masih punya dosa, maka sebelum kita berangkat dari tempat ini sudah dibersihkan dosa kita, dosa kita dikabul daripada doa kita, kita dipertemukan dengan guru kita dapat dengan mudah-mudahan kita di bulan Rajab juga disaksikan untuk kita kepada bulan Ramadan. Juga dalam keadaan dan kita bisa menyelesaikan mengikuti ibadah bulan Ramadan. Setelah Ramadan mudah-mudahan kita dapat keterangan dari guru-guru kita bahwasanya kita suci bersih seperti bangun hari dari kandungan orang tua kita, sehingga kita menjadi orang beruntung fitunya mengagal masuk surga tanpa dihisab. Apabila di antara kita ada yang sedang sakit, kalau berikan kesembuhan, yang galau, kurang atau resah, tidak enak, dengan berkat ngaji kita bisa tertawa dan juga menjadi hilang stres kita, tenang, sakinah, mawaddah warahmah kita, dan juga mudah-mudahan apabila kita senang memperoleh husnul khatimah. Amin. Allahumma qul ana wa nabiyyuna min qabli la
wassalamu ala al-mursalin wa bi barakatil kitab wa bi syafaati rasul sallallahu alaihi wasallam bil qabul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah sirri Fatihah wa bi akhir Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah ya bari jalan ya kasih barham ya mani Fatihah firayam ya Rabbi subhanaka Allahumma wa ta'ala wa salam wa qad wa ta'ala an rabbil bila hitam